Sorry ya. Halo sobat alur cerita film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas alur cerita film India yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan. Selengkapnya kita akan bahas alur cerita filmnya. Chandni Chand se hai dur. Stop it. Di awal film, seorang brigadir bernama Shekhar Sharma masuk ke dalam sebuah stasiun TV. Dia mengambil alih tanggung jawab stasiun TV ini karena seorang jenderal panglima perang bernama Amar Bakshi sedang diwawancarai terkait misi bersejarah untuk mempersatukan negara India dan Pakistan yang bernama Project Milap. Dan apakah Bakshi yakin kalau misi ini akan menjadi sebuah persahabatan antara kedua negara? Bakshi pun menjawab, dia sadar selama 50 tahun ini India telah menahan orang-orang Pakistan yang tak berdosa, dan ini adalah sebuah langkah yang tidak mudah. Ada 50 orang tahanan Pakistan berada di India. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang miskin dan dia yakin mereka bukanlah seorang teroris. Tapi pasti saja beberapa orang mungkin tidak setuju dengan Bakshi. Di antaranya si presenter mengatakan salah satu orang bernama Ragapan yang bersumpah akan menghentikan proyek Milap ini. Sementara Brigadir Shekhar fokus berjaga kalau ada suatu hal yang tidak diinginkan. Dan di tengah acara tiba-tiba muncul beberapa tembakan, lalu kekacauan pun terjadi. Inilah Ragapan, orang yang menentang proyek Milap. Dia dengan berani datang bersama pasukannya, dan dia pun bertanya, jika proyek ini dijalankan, apakah Pakistan sendiri akan melepaskan tahanan India, sementara India melepaskan tahanan Pakistan? Berikut negara Pakistan belum menjawab terkait setuju atau tidaknya misi ini. Itulah alasan Ragapan menentang proyek Milap. Namun Bakshi mengatakan, jika langkah ini sudah dia pikirkan dengan sangat matang, negara India harus memulai langkah ini, dan jangan saling menunggu untuk sebuah perdamaian. Dia pun yakin Pakistan akan menghargainya. Ragapan pun mengancam jika tidak menghentikan proyek ini, maka putri satu-satunya Bakshi akan dia habisi. Sementara Shekhar menyuruh seorang mayor bernama Ram untuk segera membantu. Diketahui dia adalah salah satu tentara terbaik yang dimiliki India. Dengan mudah dia menghajar pasukan Ragapan dan berhasil masuk lalu melancarkan aksinya. Shekhar yang berada di sana melindungi Bakshi, namun sayang dia tewas setelah Ragapan menembaknya. Mengetahui hal itu, Ram sangat sedih karena pengorbanan yang dilakukan atasannya yang tidak lain rupanya adalah Shekhar adalah ayah Ram sendiri. Di detik-detik terakhirnya, Shekhar mengatakan jika Ram bukanlah putra satu-satunya karena dia memiliki seorang saudara. Diketahui Shekhar mempunyai istri bernama Madhu dan mempunyai seorang putra bernama Laxman Sharma. Diketahui istri dan putranya pergi meninggalkan Shekhar karena kesalahannya sendiri. Dia pun ingin menebus kesalahannya dan pergi dengan kedamaian. Shekhar minta maaf kepada Ram lalu mengatakan dan harus berjanji jika abu jenazahnya ingin direndam oleh kedua putranya sebagai ritual terakhirnya. Jika tidak maka dirinya tak akan damai di alam sana. Kemudian Shekhar pun pergi untuk selamanya. Ram pun bertanya kepada pengasuhnya kemanakah ibu dan saudaranya pergi. Dia mengatakan 20 tahun silam mereka pergi meninggalkan rumah ini. Pada waktu itu seorang anak kecil dikirim seseorang bersamaan sebuah surat dari seorang wanita. Wanita itu mengatakan jika dia sudah lelah dengan hubungan dan kesalahan terbesar ini. Dia sadar Shekhar hanya cinta kepada Madhu istrinya, dan wanita ini pun memilih untuk bunuh diri. Ternyata Shekhar berselingkuh dan memiliki seorang putra bernama Ram. Jelas kejadian ini tidak diterima oleh Madhu istrinya. Dia menganggap jika anak itu adalah anak haram. Dia tidak mau anak itu masuk ke dalam rumah ini, dan lebih baik Madhu dan putranya Laxman memilih pergi. Dan di saat ini Ram merasa bersalah karena gara-gara dirinya keluarganya menjadi terpisah jauh. Dia pun bersumpah demi mendiang sang ayah akan mencari adiknya demi mempersatukan kembali keluarganya. Meskipun si pengasuh tahu jika mereka pasti sangat membenci Ram. Di kemudian hari Bakshi ingin Ram membantu mewujudkan proyek Milap ini karena proyek ini bukanlah hanya mimpinya, tetapi mimpi dari Shekhar ayah Ram juga. Dia kemudian memberikan sebuah foto yang dia terima dari Ragapan, yang rupanya foto seorang gadis bernama Sanjana.
Sanjana adalah putri Baksi sendiri. 2 tahun kebelakang dia melakukan kesalahan karena sangat membenci putrinya sendiri. Dia menginginkan anak laki-laki yang bisa menjadi sepertinya sebagai pembela negara. Namun kini dia sadar sudah salah melawan takdir. Baksi pun ingin putrinya selamat dari ancaman Ragapan. Ram memberi saran agar mengirim pasukan untuk menjaga Sanjana. Tapi Baksi tahu putrinya itu seperti apa. Dia tidak mau dikelilingi oleh orang suruhan ayahnya, apalagi mereka berseragam tentara. Maka dari itu dia menunjuk Ram untuk menyamar melindungi Sanjana di sebuah universitas. Tapi Ram menolak karena saat ini dia belum siap untuk itu. Namun Baksi yakin jika Ram akan bersedia menerima misi ini. Karena di Universitas Sanjana kuliah, ada seorang mahasiswa bernama Laksman Sarma. Mendengar itu Ram kaget karena Baksi tahu silsilah keluarganya. Baksi pun mengatakan jika dirinya bersama Sekar sudah bersahabat puluhan tahun silam. Jadi apa yang tidak tahu mengenai siapakah Ram sebenarnya? Apalagi Madu dan Laksman juga dekat dengan universitas. Ram pun bingung karena di umurnya yang sudah tua akan kelihatan aneh jika menjadi seorang murid. Namun hal itu dilakukan agar Ram leluasa berteman dengan Sanjana, sehingga memudahkan jika terjadi hal buruk kepada putrinya. Ram diminta tak perlu khawatir karena Baksi sudah bekerja sama dengan kepala sekolah dan para staf untuk misi ini. Dari situ Ram berjanji akan menjaga keselamatan Sanjana. Dan inilah Sanjana, putri dari Jenderal Baksi. What's up? चले जैसे हवाएं सनन सनन ना जैसे चमन चमन यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन. Seorang pria bernama Lucky menjadi idola satu kampus karena dia sudah 3 kali gagal lulus di kampus ini. Menjadi idola padahal tidak memiliki prestasi sedikit pun. Mungkin mereka mengidolakan Lucky karena ketampanannya. Melihat Lucky yang dikerumuni banyak wanita membuat Sanjana menjadi cemburu padahal dia bukanlah pacarnya. Lucky pun kemudian taruhan adu panco. Namun dia pun kalah karena Sanjana menghentikannya. Karena Lucky kalah dia pun ditantang untuk menghampiri kepala sekolah. Tapi saat matanya terbuka malah dia melihat seorang pria aneh berdiri di hadapannya. Dan inilah Ram yang menyamar sebagai mahasiswa. Sorry यार. Sanjana segera datang lalu menyuruh agar Lucky minta maaf. Dari situ Ram kini tahu kalau gadis ini adalah Sanjana. Ram menghampiri kepala sekolah lalu dia mengatakan jika dirinya telah diutus oleh Jenderal Baksi. Seketika Ram melarangnya untuk hormat karena nanti bisa ketahuan orang lain. Dia meminta agar dirinya berada di kelas yang sama bersama Sanjana. Dan sampailah di kelas yang dimaksud. Perkenalkan, dia adalah dosen tergalak bernama Pak Muncrat. Karena setiap kali bicara pasti menyemburkan aroma terapi. Sir. हाँ. I'll keep my. Hey you! अभी तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूँ मैं. सर आपकी थूक मुंह. I said follow me. सर आप. Ram yang dijebak oleh teman-teman digiring oleh si dosen. Dia pun dikenalkan sebagai mahasiswa baru dengan alasan 10 tahun lalu Ram sibuk mengurus keluarga. Sehingga dia baru sempat berkuliah lagi. Bisa kita lihat tidak ada satupun yang mau berteman dengan Ram karena mungkin tak selevel. Begitu juga Sanjana yang menjauh dari Ram karena terus didekati. Sanjana muak karena dipaksa oleh Ram untuk berteman. Sanjana mengatakan jika dia pilih-pilih dalam berteman. Dan teman yang dipilih berarti dia istimewa sedangkan Ram tidak. Di malam harinya 2 orang perwira ditugaskan oleh Baksi untuk berjaga di sekitar asrama. Dia juga saling memberi kabar kepada Baksi. Di lain tempat Ragapan bersama pasukannya tiba di sebuah tempat disambut oleh pria bernama Khan. Saat Ram mencoba kembali mengenal Sanjana, Ram mencoba membahas tentang ayah. Tapi Sanjana mengatakan jika ayahnya sudah meninggal. Ditambah Sanjana sendiri tidak tertarik dengan ceritanya, malah dia cemburu melihat Lucky bersama gadis lain. Dia pun yang cemburu segera datang dan sekalian mengadukan kepada Lucky kalau si paman Ram selalu mengganggunya. Lucky pun menghampiri Ram dan meminta untuk menjauh dari Sanjana karena menurutnya Ram sudah tua dan tak pantas bergaul bersama mereka. Lucky pun menantang Ram berkelahi tapi keburu datang si ibu dosen yang Ram sendiri memilih pergi. Ram datang ke ruangan arsip untuk mencari data siswa atas nama Laksman Sarma, tapi dia tidak berhasil.
tiba-tiba siswa lain membantu Ram untuk menunjukkan data-data yang lebih lengkap. Lucky yang sedang berduaan di kelas dihampiri seorang pria yang rupanya dia adalah pacar si wanita. Dia pun ditantang barang siapa yang lebih dulu naik ke atap mengambil bendera, maka yang menang akan mendapatkan wanita itu. Jelas Sanjana marah meminta Lucky berhenti, karena dia sudah pasti cemburu dan takut jika Lucky lah yang menang. Namun karena tidak mau dipermalukan, Lucky menerima tantangan itu. Sementara Ram berhasil menemukan data siapakah siswa bernama Laksman Sharma. Dan alangkah terkejutnya dia karena ternyata Laksman Sharma adalah Lucky. Di saat bersamaan Lucky sedang bertanding dan sebuah insiden yang tidak diharapkan terjadi. Melihat kejadian itu, Ram yang sudah tahu jika Lucky adalah saudaranya, segera bergegas untuk menolongnya. लक्ष्मण लक्ष्मण Semenjak kejadian tadi, kini Ram berteman baik dengan Lucky. Bahkan dia juga tahu nama asli Lucky adalah Laksman Sharma. Tapi tak ada satu orang pun yang tahu nama itu kecuali Ram. Sementara Sanjana merasa malu karena waktu itu pernah bilang pilih-pilih teman. Tapi kali ini dia menganggap Ram adalah teman yang istimewa. I say thank you. Yes. ये क्या कर रहे हैं? Dan tak lama datang siswa bernama Percy yang ikut bahagia. Namun di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba ada seseorang memotret mereka. Dan itu adalah perbuatan si Ragapan. Dia berencana akan menembak Percy serta merekam tepat di samping Sanjana sebagai bentuk sebuah pesan untuk Jenderal Baxi. Khan pun kaget karena sasarannya itu hanyalah anak kecil yang tak bersalah. Namun Ragapan mengatakan, jika ini adalah perang, perang tidak melihat anak kecil atau dewasa. Perang ini demi negara dan dibutuhkan pengorbanan. Film pun kembali ke 10 tahun yang lalu, di mana Ragapan masih menjabat sebagai mayor di ketentaraan India. Waktu itu ada beberapa orang Pakistan yang sedang mencari air dan tidak sengaja menginjak tanah India. Saking cintanya kepada India, Ragapan dengan tega menghabisi mereka semua. Kala itu Sekar Sharma yang masih hidup kecewa karena dia mengambil tindakan semena-mena. Bagaimana kalau mereka adalah rakyat biasa dan bukanlah seorang mata-mata? Yang hal itu membuat Ragapan dicopot dari jabatannya. दिल चाहे जितना भी कहना है कहो तो मैं कहूँगा मैं हूँ ना किसका है ये तुमको एक बार मैं हूँ ना तुमको मिलेगा सरकार मैं हूँ ना उतना प्यार मैं हूँ ना. Di sisi lain kini Ram menjadi idola baru di kampus ini. Saat Ram ditantang menyanyikan sebuah lagu kepada siapa saja yang datang dari gerbang sekolah, tiba-tiba muncul seorang wanita dengan memakai sari yang indah. Di saat itulah Ram merasakan adanya perasaan yang tak biasa. चांदनी हो दूर जाओ मेरी जान. Akibat ulah kepada dosen baru, Ram pun dilaporkan kepada kepala sekolah. Ram pun masuk ke ruangan para dosen dan berniat minta maaf kepada dosen baru itu. Tapi baru saja melangkah, dia dihentikan oleh si Pak Muncrat, sehingga inilah yang terjadi. You pang! Miss Chandni, sorry. Entah mengapa setiap kali Ram melihat Bu dosen, dia selalu ingin bernyanyi. Dan bisa-bisanya pengiring musik juga ada di sana. Ram dan kawan-kawan lanjut akan menonton bioskop. Tapi kemudian datang sebuah mobil hitam diiringi Khan yang bersiap dengan senjata. Ragapan ingin agar Baxi tahu kalau peluru itu bisa saja untuk Sanjana putri dari Baxi. Dengan feeling yang sangat kuat, Ram tahu apa yang harus dia lakukan. Oh shit! Kejar-kejaran pun terjadi di mana Ram menggunakan becak untuk mengejar mobil itu, yang pada akhirnya Ram berhasil menangkap Khan, salah satu anak buah Ragapan. Ragapan sendiri murka mengetahui Khan tertangkap, dan dia sekarang tahu kalau Mayor Ram Sharma menyamar menjadi seorang mahasiswa.
Dia sadar jika Ram adalah salah satu mayor terbaik. Untuk itu dia sendirilah yang akan menghadapi Ram secara langsung. Singkat waktu Khan pun diinterogasi oleh Ram beserta anak buahnya. Ram bertanya siapakah Ragapan, dan Khan menjawab jika dia adalah seorang komandan yang siap mati demi negaranya. Dia juga mengatakan kalau tentara India seperti Ram tidak bisa melakukan apa-apa demi negara, sedangkan dia rela mati dan menganggap dirinya sebagai prajurit sejati. Mendengar itu Ram pun marah bagaimana bisa prajurit sejati akan menghabisi seorang anak muda yang tak berdosa. Beruntung Khan berada di tangan perwira angkatan darat. Ram mengatakan mungkin Khan sudah mati jika berada di tangan orang-orang seperti Ragapan. Kemudian di kampus dosen baru ini rupanya bernama Chandini. Ketika mengajar lagi-lagi Ram membayangkan Chandini, dan dia mengatakan jika rambut Chandini lebih baik terurai karena kelihatan sangat indah. Setiap kali melihat Chandini pasti dia ingin bernyanyi, dan di saat bersamaan bel istirahat berbunyi. Chandini pun jadi salah tingkah dengan kata-kata Ram tadi. तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जोश था वो तो गया। Di malam harinya Ram dan Lucky kini makin akrab. Ram diajak ke rumahnya dan yakin jika ibu Lucky pasti menyukai Ram. Ketika bertanya bagaimana dengan ayah Lucky, Lucky pun langsung bilang meskipun Ram sahabatnya, dia tidak mau membahas tentang ayah karena dia tidak menyukai hal itu. Saat sampai depan rumah, Lucky lupa kalau dia disuruh untuk membetulkan listrik yang mati. Sedangkan Ram ditinggal sendiri dan mencoba masuk ke rumah itu. Di saat bersamaan ada seorang ibu yang sedang berdoa. Ketika matanya terbuka ternyata di hadapannya bukanlah Lucky melainkan orang lain. कोई बात नहीं, बाद में डांट लूंगी, जरूर पास करवा देना, माँ का नाम रोशन कर। कौन हो तुम? Saat Lucky datang, dia pun memperkenalkan kepada ibunya. Perlakuan Ram yang sopan membuat si ibu kagum kepada Ram. Dan di dalam hati Ram sesungguhnya dia bahagia karena telah menemukan keluarganya. Untuk sementara waktu Ram tinggal di rumah ini, ibu Lucky memperlakukan Ram seperti putranya sendiri. Ram bercerita jika dia dikirim berkuliah atas kehendak ayahnya, dan si ibu pun yakin jika ayah Ram adalah orang yang baik. Ngomongin masalah ayah, si ibu pun terpancing sehingga dia menceritakan masa lalunya. Sosok ayah sebenarnya baginya begitu penting untuk Lucky. 20 tahun lalu dia bertengkar dengan suaminya dan memilih pergi menjauh. Beberapa kali suaminya datang untuk menjemput. Seperti di tahun ke-7, dia minta maaf dan ingin rumah tangganya kembali seperti dulu. Madu pun memaafkan perselingkuhan yang terjadi dengan syarat dia tidak mau melihat anak haram itu. Sedangkan anak itu membutuhkan sosok seorang ayah. Karena tak berhasil, si ayah pun pergi dan Laksman kecil hanya bersedih melihat itu. Tiba-tiba Lucky datang. Terlihat dia akan pergi dengan penampilan yang ikut-ikutan tren pada waktu itu. Ibunya pun menyuruh anaknya potong rambut dan memakai pakaian rapi. Tapi Lucky pun malah kesal karena ibunya terus memanggil Laksman dan dia tidak suka dengan nama itu. Namun Ram mengatakan jika nama Laksman itu adalah sebuah nama yang indah. Diketahui ibunya meminta Laksman agar besok mengantarkannya ke kuil. Tapi seperti kita tahu Laksman pasti akan menolak. Dan beruntung Ram menawarkan diri untuk mengantarnya. Sejak saat itu Ram minta izin untuk memanggilnya ibu dengan syarat Ram harus makan makanan si ibu setiap hari. Singkat waktu saat belajar, Lucky tertidur karena semalam pulang sangat larut. Pak Muncrat pun datang menanyakan tugas fisika kepada mereka. Dan saat giliran Lucky ditanya, beruntung Ram sudah bersiap dengan buku di tangannya. Lucky pun selamat karena PR-nya sudah dikerjakan oleh Ram. Sehingga Ramlah yang harus dihukum. Ram berkorban apapun demi saudaranya. Tapi saat itu datanglah Chandini yang membuat Ram begitu bahagia. Di keesokan harinya ada sesuatu yang tak biasa. Mungkin sejak kejadian Ram berkorban mengerjakan PR-nya, Lucky merasa sangat bersalah sehingga dia pergi ke perpustakaan untuk belajar lebih giat. Hal itu pun menjadi perhatian semua orang karena seorang Lucky datang ke sini membuat semua orang kaget dan tak percaya jika seorang preman kampus datang ke perpustakaan. Seorang pria di sana mengenal jika Lucky adalah pacar dari Sanjana, tapi Lucky membantah jika dia tidak menyukai Sanjana. Bersamaan Sanjana juga datang dan pastinya kecewa mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lucky.
Sanjana pun hanya bisa bersedih ditemani oleh Ram yang datang. Dia akhirnya buka suara jika sebenarnya sang ayah tidak meninggal dan masih hidup. Hanya saja ayahnya sangat membenci karena dia menginginkan anak laki-laki. Bahkan Sanjana mencoba menjadi seorang pria, tapi nyatanya dia hanyalah seorang gadis biasa. Ram menenangkannya sambil dibawa ke sebuah tempat yang itu adalah rumah Chandini. Entah apa yang akan dilakukan oleh Ram dan Chandini kepada Sanjana. Di malam harinya Ram pusing karena harus mengerjakan PR fisika. Tapi tiba-tiba Lucky datang dan dia berhasil mengerjakan PR Ram sebagai bentuk terima kasih kepadanya. Bahkan Lucky sendiri bangga dan meminta Ram untuk memberitahu hal ini kepada Sanjana. Dari situ Ram menyimpulkan bahwa sebenarnya Lucky menyukai Sanjana. Namun Lucky kebanyakan gengsi. Dan di keesokan harinya sesuatu yang tak biasa terjadi di kampus ini. Sanjana pun memakai sari yang membuat Lucky terpesona. मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें. Akhirnya Sanjana berhasil membuat Lucky jatuh hati padanya dan dia pun berterima kasih kepada dosennya Chandini. Tapi Chandini mengatakan jika dia harus berterima kasih kepada seseorang di belakang dan dia adalah Ram. Tak lama Lucky datang dan Sanjana tahu jika dia akan memuji kecantikan dan penampilannya. Tapi Sanjana di situ kecewa karena penampilannya berubah. Lucky mendekatinya. Sedangkan jika dia besok memakai pakaian lama, mungkin Lucky takkan tertarik kepadanya. Sehingga pada saat Percy lewat, Sanjana memilih dia untuk menjadi pacarnya. Karena dia tahu kalau Percy melihat hati dan bukan melihat penampilan. Di malam harinya Lucky kecewa dan Ram mencoba menghibur. Di saat itu di televisi ada tayangan yang menampilkan pasukan militer. Dan si ibu sadar jika Ram tertarik pada ketentaraan yang hal itu membuat dia teringat dengan masa lalunya. Tapi di saat bersamaan Lucky mematikan TV-nya karena dia tidak suka dengan tentara. Karena menurutnya tentara hanya gagah dengan seragamnya saja dan tidak ada hal yang harus dibanggakan. Mendengar itu Ram marah karena dia memiliki seorang ayah seorang tentara yang rela berkorban untuk negara. Tidak mau kalah Lucky juga mengatakan jika ayahnya seorang tentara. Dia tahu tentara berkorban sepanjang waktu. Bahkan saking besar pengorbanannya, ayahnya juga rela mengorbankan keluarganya. Selama 20 tahun ayahnya berkorban dan sampai saat ini, Lucky belum pernah mendapatkan kasih sayang dari sang ayah. Dan apakah itu yang disebut sebuah pengorbanan? Ibunya tidur tidak tenang selama 20 tahun. Dan dia sangat membenci tentara, ayahnya dan juga anak haram itu. Mendengar itu Ram ingin marah tapi dia hanya bisa diam. Saat Lucky pergi Ram bertanya kepada si ibu apakah dia akan mengampuni mereka berdua. Jawaban si ibu pun mengatakan jika ini semua sudah terlambat. उन्होंने बहुत देर कर दी. Di keesokan paginya Lucky iri dengan orang lain yang mendapatkan perhatian dari sosok ayah. Bersamaan Sanjana datang dan tahu jika Lucky sangat merindukan sosok ayahnya. Tapi dia sendiri tidak sadar jika dirinya juga merindukan sosok seorang ayah. Ram pun menasehatinya agar menemui sang ayah atau sekedar menelponnya. Tapi Sanjana menolak dan takut karena dia tahu si ayah sangat membencinya. Namun Ram menjawab kenapa harus takut dengan orang yang paling kita cintai. Karena hidup ini sangat singkat kalau hanya untuk membenci. Dan kata-kata itu membuat Sanjana hanya terdiam. Singkat cerita saat Pak Muncrat sedang menelpon seseorang yang ada fotorannya Bukerji di sana. Dia tiba-tiba ditodong dua orang bersenjata. Dan di malam hari Ram mengatakan apa yang akan Lucky berikan kepada ibunya karena besok adalah ulang tahun si ibu. Mendengar itu Lucky kaget karena dia lupa dengan hari ulang tahun ibunya sendiri. Dia pun meminta pendapat apa yang harus dia berikan kepada si ibu. Mendengar itu Ram pun hanya tersenyum. Di keesokan harinya saat sedang berdoa, si ibu kaget dengan apa yang dia lihat. Happy birthday, Ma. Lucky kini berpenampilan berbeda dengan memotong rambut dan memakai pakaian rapi. Ibunya pun sangat senang melihat anaknya seperti ini. Sedangkan Ram ikut bahagia sekaligus terharu. Happy birthday. Di kampus tiba-tiba kepala sekolah memberikan kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya karena Pak Muncrat sudah tidak mengajar lagi di kampus ini, yang mana semua pun bersorak bahagia. Dan kabar baiknya kini ada dosen baru yang mengajar, dan dia adalah Ragapan yang menyamar, tapi Ram sendiri belum menyadari akan hal ini. Namaste विद्यार्थियों. Dia pun memperkenalkan diri dan menanyai satu persatu murid. Tapi Sanjana tiba-tiba memotong pembicaraan dan si dosen langsung marah karena tidak menghargai orang yang lebih tua ketika sedang berbicara.
Melihat Ram yang lebih tua, dia menyalahkannya karena tidak mengajarkan teman-temannya untuk bersikap sopan. Diketahui akan diadakan malam pesta di kampus ini, dan Lucky mengajak Sanjana berkencan, tapi dia menolak karena Sanjana akan kencan dengan Percy. Si Percy yang mendengar itu merasa bersalah dan menyuruh Sanjana agar kencan dengan Lucky. Melihat itu pun Sanjana terkesan dengan sikapnya. Sanjana lanjut menelpon sang ayah karena berkat Ram yang memujuknya. Si ibu juga bahagia melihat Lucky dan Ram yang seperti layaknya seorang kakak dan adik. Sampailah mereka semua di pesta. Ram dibujuk agar jangan melewatkan kesempatan untuk mendekati Chandini. Sementara Ragapan menghubungi anak buahnya untuk merencanakan sesuatu. Dua perwira anak buah Ram dihabisi seseorang, dan pesta pun digelar dengan meriah. Setelah pesta selesai, Ragapan memuji Chandini yang pandai menari serta menyuruhnya agar diantar pulang oleh Ram. Sempat menolak, tapi karena dipaksa akhirnya dia pun bersedia. Di luar, Ram komunikasi dengan rekannya di mobil putih, padahal seperti kita tahu mereka sudah tewas oleh seseorang. Dan tiba-tiba Ram segera menghabisi dua orang sekaligus, dan Chandini yang disandra menyuruh Ram untuk menaruh pistolnya. Tapi orang ini sudah salah karena Ram juga berhasil menghabisinya. Ma'am. Sementara Ragapan akan beraksi membawa Lucky bersama Sanjana. Lucky pun turun duluan dan Sanjana berterima kasih atas malam ini. Lalu kemudian tiba-tiba Ram datang dan ikut ke mobil Ragapan. Jelas si Ragapan kaget karena Ram menggagalkan aksinya. Ram pun meminta dosennya agar cepat menuju asrama. Sesampainya di sana si Ragapan tak bisa berbuat apapun karena sudah ada Jenderal Baxi bersama pasukannya. Begitu juga dia pura-pura tidak tahu kalau Ram berasal dari militer. Dan beruntung penyamarannya tidak terbongkar dan dia pun terpaksa untuk pergi. Sedangkan Sanjana begitu bahagia melihat sang ayah yang ada di hadapannya. Lalu Baxi memberitahu putrinya jika Ram adalah orang suruhan untuk menjaga Sanjana. Sanjana pun tidak percaya dan tidak marah dan hanya tersenyum bahagia. Singkat waktu setelah baku tembak, Ram diobati oleh Chandini. Kini dia pun tahu jika Ram adalah mahasiswa yang sedang menyamar. Tapi pada akhirnya mereka pun kini berpacaran. Di keesokan harinya kepala sekolah memberi selamat karena Ram berhasil dengan misinya menyelamatkan Sanjana putri Jenderal Baxi dari bahaya. Tapi si kepala sekolah juga keceplosan mengatakan apakah Ram sudah bertemu dengan siswa bernama Laksman Sarma. Yang hal itu dijadikan kesempatan oleh si Ragapan karena dia tahu Laksman Sarma adalah Lucky. Ragapan lalu menghubungi seseorang untuk mencari tahu apa hubungannya Laksman Sarma dengan Ram. Di lain tempat, Chandini dan Ram pun semakin hari semakin mesra. Chandini yang sudah tahu siapakah jati diri Ram sebenarnya mengatakan mungkin ini saatnya Ram harus mengungkapkan kebenaran terutama kepada ibunya. Tapi Ram sendiri takut dan masih belum siap. Chandini pun menyemangatinya agar Ram bisa melakukannya dan dia yakin ibu dan adiknya akan mencintai Ram setelah mengungkapkan kebenaran ini. Begitu juga Chandini yang akan semakin mencintainya juga. Kemudian didapatlah informasi kalau Laksman Sarma putra dari Sekar Sarma, yang berarti dia adalah saudara tiri Ram. Tanpa pakai lama Ram datang ke rumah, dan demi sang ayah dia yakin jika ibu dan juga Laksman akan menerimanya. Ketika masuk terlihat ibu dan Laksman memasang raut wajah kecewa. Ram pun memberanikan diri akan berkata yang sebenarnya. Tapi baru saja mengatakan beberapa kata, tiba-tiba Ragapan sudah berada di sana. Lalu dia pun memberitahu jika Ram adalah putra dari Sekar Sarma. Ragapan pun minta maaf karena dia datang di saat yang tidak tepat. Dia mengaku hanya memberitahu informasi dari temannya yang berada di militer, dengan alasan siapa tahu si ibu dan Lucky belum tahu tentang hal ini. Padahal memang inilah rencananya untuk menghancurkan keluarga kecil ini. Ram akan menjelaskan tapi Laksman begitu emosi. Sedangkan si ibu membiarkan Ram memberi penjelasan sambil berkata kenapa Ram tega menipunya. Mengapa dia masuk ke kehidupan mereka. Apakah dengan Ram mengantar si ibu ke kuil dan pernah menyentuh kakinya, semua ini akan menjadi benar. 20 tahun menjana tak bisa diobati dengan semua itu. Dia tak bisa melupakan kejadian di masa lalu. Dan si ibu menyuruh Ram untuk pergi lalu bicaralah pada ayahnya jika ibu dan Laksman tidak membutuhkannya lagi. Bahkan tak ada tempat bagi Ram malam ini dan seterusnya. Si ibu pun mengatakan jika dia ingin suaminya mati tanpa melihat wajah si ibu maupun Laksman sebagai penebusan dosa.
Ram pun kemudian akan pergi, tapi si ibu bertanya sekali lagi apa tujuan Ram sebenarnya datang ke sini. Ram pun menjawab jika dia hanya ingin memenuhi keinginan ayahnya untuk terakhir kali. Ram membenarkan kata si ibu jika lebih baik si ayah mati tanpa melihat mereka berdua sebagai bentuk penebusan dosa. Dan itu sudah terwujud karena Ram mengatakan jika ayahnya Sekar Sharma sudah meninggal tanpa melihat mereka berdua. Sesungguhnya si ayah sangat mencintai mereka berdua, dan keinginan terakhirnya ingin Laksman dan Ram merendam abu jenazahnya bersama. Meskipun tahu Ram takkan pernah diterima di keluarga ini, mendengar itu baik si ibu atau Laksman tak bisa berkata-kata. Untuk terakhir kalinya dia minta maaf dan mereka pun berpisah. Ram yang tadinya akan beberapa hari lagi berada di kampus ini memilih untuk pergi, dan perpisahan ini begitu memilukan untuk semua orang. जो बंधन टूटे जो अपने रूठे पास आ जाए फिर से दूरियां अपने तो सारे इस किनारे रह गए हाँ तन्हा चला जो उस पार मैं हूं ना. Di malam harinya saat Ram beristirahat, dia mendengar kabar buruk dan harus segera kembali. Rupanya Sanjana beserta seluruh temannya disandra oleh Ragapan. Dia ingin proyek Milap dihentikan dan juga menukar tahanan di mana Ram diserahkan kepada Ragapan, dan kan anak buah Ragapan juga dilepaskan. Selama ini Ram tidak menyadari jika Ragapan adalah dosennya sendiri. Sementara di televisi diberitakan jika Pakistan setuju dengan proyek Milap ini, pemerintah India akan melepas tahanan Pakistan. Dan Pakistan sendiri akan melepas tahanan India tepat tanggal 15 nanti. Itu artinya proyek Milap berjalan dengan lancar dan ini adalah sebuah kemenangan. Tapi Ragapan yang tahu akan hal itu tak merubah keadaan sedikit pun. Dia masih tetap dengan egonya, menganggap Pakistan adalah musuh sejati India. Dan Sanjana anak Bakshi tetap dijadikan sebuah alasan. Bakshi pun bingung dengan nasib putrinya bersama mahasiswa lain yang disandra. Tidak ada pilihan lain. Bakshi memerintah Perdana Menteri untuk sementara menunda proyek Milap ini. Tapi Ram tidak setuju dengan itu dan ingin proyek Milap tetap berjalan. Bakshi mengatakan ada seorang ibu yang menunggu anaknya untuk pulang. Mungkin besok akan ada ibu lainnya yang menunggu di sini. Ribuan tahun Pakistan kini mengulurkan tangan untuk persahabatan, dan hanya dengan ancaman Ragapan Jenderal Bakshi akan mengecewakan banyak orang. Ram bersikeras tidak akan mundur dan menyuruh Bakshi tetap menjalankan proyek Milap ini. Dia pun bersumpah sampai besok pagi anak-anak yang disandra tetap aman dan akan segera menyelamatkan mereka. Mendengar ketulusan itu, si ibu pun hanya terdiam. Di lain tempat Khan diinterogasi oleh Ram. Diketahui Khan dan Ragapan adalah asli orang India. Ram juga mengatakan kalau Pakistan juga menginginkan kedamaian. Mereka akan melepas tahanan India, begitu juga sebaliknya. Bahkan beritanya pun sudah tayang di televisi. Katanya Ragapan berjuang untuk negara, tapi nyatanya Khan telah dibohongi karena dia hanya balas dendam pribadi atas kematian anaknya oleh kelompok teroris. Mendengar itu jelas Khan tidak percaya, tapi Ram pun meyakinkannya jika besok Khan akan diberikan sebuah pistol. Dia disuruh memilih, berjuang untuk negara atau berjuang untuk Ragapan. Khan pun lalu dibebaskan. Kemudian datanglah si ibu dan Ram mengatakan jika ibu telah kehilangan suami dan dia takkan membiarkan si ibu kehilangan Laksman putranya. Tapi ketika hendak pergi, si ibu mengatakan agar kedua putranya kembali dengan selamat. Mendengar itu Ram terharu karena akhirnya si ibu menganggap Ram sebagai putranya sendiri. Ram pun diborgol layaknya seorang tahanan, ditukar dengan Khan yang dilepaskan. Hingga tiba Ram di hadapan Ragapan dan juga anak-anak. Ram lalu mengatakan jika Pakistan dan India sepakat untuk berdamai dan bekerja sama. Namun Ragapan menganggap itu tindakan bodoh. Tapi Ram balik mengatakan jika Ragapanlah yang bodoh. Dia hanya tahu kekerasan tanpa mencari kedamaian. Dia hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Ragapan mengatakan sampai kapanpun Pakistan adalah musuh karena sudah membunuh banyak tentara, begitu juga anaknya. Mendengar itu kini Khan seolah tak percaya jika omongan Ram itu adalah benar. Ram mengatakan jika Ragapan menghabisi anak-anak itu tidak akan merubah keadaan dan Ragapan sudah kalah. Tapi Khan tidak terima dan malah menyerang Ram. Sampai dia mengeluarkan pistol, tapi Ragapan menyuruhnya jangan menghabisinya sekarang. Namun Khan tidak mendengar dan Ram pun jatuh tak berdaya.
Lalu tanpa diduga rupanya itu adalah sandiwara. Nyatanya Kan berpihak kepada Ram. Ram menggunakan rompi anti peluru. Mereka saling berterima kasih dan Kan pun pergi. Kan kemudian bertanya bagaimana langkah selanjutnya. Ragapan akan tetap berada di sini sampai proyek Milap dihentikan. Dan jika tidak dihentikan, dia pun menyuruhkan untuk menghabisi semua mahasiswa tanpa sisa. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba si kepala sekolah melihat Ram. Dan anak buah Ragapan menganggap itu hanyalah halusinasi. Tapi saat memeriksa inilah yang terjadi. Mereka semua pun bahagia termasuk Chandini karena Ram masih hidup. Semua mahasiswa pun berhasil bebas dan Ragapan kecewa karena tahu jika Kan sudah menipunya. Dan si Kan menjawab jika Ragapanlah yang sudah menipu mereka semua. Dia mengatakan jika ini adalah balas dendam pribadi dan bukan untuk negara. Ragapan hanya balas dendam atas kematian anaknya. Mendengar itu Ragapan kecewa dan dengan tega menghabisinya. Sementara Loki bersikeras akan kembali karena dia sekarang sadar jika Ram adalah saudaranya. Tepat hari ini di tanggal 15 Agustus, Pakistan dan India melepaskan para tahanan puluhan tahun silam. Dan dipastikan proyek Milap ini adalah langkah awal menuju perdamaian. Di lain tempat Ram bertemu dengan Ragapan. Dan mereka pun akan menyelesaikan semua ini dengan tangan kosong. Saat sedang terpojok, tanpa sadar Ram telah mencabut pemantik granat dan Ragapan dengan sombong ingin Ram menghadap menyaksikan kematiannya sendiri. Dan tepat pada waktunya Loki juga datang. Ragapan pun lupa jika orang jahat pada akhirnya akan kalah. Mereka berdua akhirnya dapat melaksanakan ritual terakhir sesuai keinginan mendiang sang ayah. Kini Laksman Sarma dan Ram Sarma lulus secara bersama-sama. Lalu film pun sudah berakhir. Sebuah film yang sangat epik, perjuangan doa dan juga cinta. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah balas dendam itu tidak baik, karena balas dendam hanya akan melahirkan balas dendam lain di kemudian hari. Cukup sekian alur cerita filmnya, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.